Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai biologi dan ekologi gulma. Apa bedanya biologi dan ekologi? Ya, untuk biologi gulma itu sendiri berhubungan dengan morfologi atau struktur eksternal, anatomi, dan daur hidup atau siklus hidup gulma. Sedangkan ekologi gulma itu berhubungan dengan cara gulma berkembang biak, kemudian menyebar, berdistribusi ya, dan bereaksi dengan perubahan lingkungan yang berbeda. Perkembang biakan gulma itu sendiri sama seperti tanaman, itu ada yang secara generatif dan vegetatif. Perkembangan generatif dari biji ya, perkembangan ini biasanya itu untuk jenis gulma spermatopita atau yang menghasilkan biji. Umumnya pada gulma semusim dengan produksi biji sangat banyak. Kemudian pembungaan gulma semusim kurang lebih 5 minggu setelah perkecambahan. Selanjutnya, periode ini berjalan lambat diikuti dengan pemasakan biji. Nah, berikut ini adalah tabel kapasitas produksi biji beberapa jenis gulma. Ya, di sini kita bisa lihat ada beberapa macam spesies ya dari jenis gulma. Di sini ada jenis Portulaca oleracea itu dalam satu musimnya ya itu bisa menghasilkan biji sebanyak 2.405 sampai 52.300 biji per gulma per musim ya. Ini menandakan bahwa produksi biji gulma dalam satu musimnya itu sangat banyak ya dibandingkan dengan tanaman budidaya. Oleh karena itu gulma kecepatan tumbuhnya itu sangat tinggi dibandingkan dengan tanaman. Kemudian ini ada juga Echinoclea crucigali ya mencapai 42.388 biji per gulma per musim. Kita bisa lihat di sini ya produksi biji untuk beberapa jenis gulma. Kemudian biji mempunyai peran yang sangat penting selain sebagai alat perbanyakan diri. Peranan biji yang lainnya dalam satu siklus hidup gulma itu sebagai yang pertama alat pemencaran atau dispersal. Artinya dia dapat tumbuh ya dimanapun. Kemudian sebagai alat perlindungan pada keadaan yang tidak menguntungkan untuk berkecambah dan tumbuh atau dalam istilahnya dormansi. Kemudian sebagai sumber untuk pemindahan dari sifat-sifat keturunan dan generasi berikutnya ya. Jadi untuk biji ini biasanya hasil yang didapatnya itu sama dengan induknya, berbeda dengan secara vegetatif. Kemudian faktor yang mempengaruhi produksi biji itu ada 4. Yang pertama prekositas, masaknya biji, unsur hara dan kelembaban, kemudian cahaya. Apa itu prekositas? Kita lihat prekositas itu suatu sifat tanaman yang cenderung untuk berbunga dan berproduksi lebih cepat dibandingkan dengan lainnya. Ya, ini merupakan salah satu dari faktor yang mempengaruhi produksi biji pada gulma. Ya, jadi dia itu berbunga dan berproduksi lebih cepat. Gulma semusim umumnya menghasilkan biji dalam waktu relatif singkat. Di sini dicontohkan Ageratum conizoides, Bidens pilosa, Dicitaria adcendens, ya, yang menghasilkan biji 6 sampai 8 minggu setelah perkecambahan. Demikian juga gulma tahunan seperti alang-alang akan berbunga dan menghasilkan biji dengan cepat setelah dipangkas atau dibakar. Kemudian faktor yang kedua adalah masaknya biji. Artinya kemampuan berkecambah akan meningkat dengan semakin masaknya biji tersebut. Kemudian unsur hara dan kelembaban
Ini berpengaruh terhadap produksi biji itu akan lebih tinggi apabila unsur hara dan kelembabannya itu cukup, ya. Walaupun memang umumnya gulma itu dapat menghasilkan biji dengan lingkungan yang tidak menguntungkan, tetapi dia akan lebih cepat produksinya jika lingkungan sekitarnya, yaitu unsur hara dan kelembabannya itu cukup. Kemudian cahaya merupakan pembatas bagi pertumbuhan gulma. Dari beberapa data menunjukkan produksi biji menurun dengan adanya naungan, seperti pada Setaria SP ya, pada beberapa tingkat naungan sangat menurunkan jumlah biji per malai dan juga beratnya. Ya sama halnya seperti tanaman ya. Tetapi kalau tanaman itu ada yang toleran terhadap naungan atau cahaya ya. Ada beberapa jenis tanaman yang memang dia tumbuh lebih tinggi produksinya jika dia dinaungi. Sedangkan kalau untuk gulma ini, kalau ada naungan itu produksi bijinya akan menurun. Kemudian perkembangan secara vegetatif itu ada beberapa, bisa menggunakan stolon, rizoma atau rimpang, kemudian akar yang menjalar, dan umbi. Stolon adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Mempunyai bentuk menyerupai rizoma dan hidupnya hanya sebentar. Di sini contohnya yaitu jenis gulma Cynodon dan Agropyron repens. Kemudian rizoma. Kalau rizoma ini adalah kebalikan dari stolon. Kalau stolon itu tadi menjalar di atas permukaan tanah, sedangkan rizoma itu atau rizom ya, batang yang menjalar di bawah atau di dalam tanah. Menembus horizontal, kurang lebih sejajar dengan permukaan tanah dan hidupnya dapat bertahun-tahun. Di sini contohnya adalah alang-alang atau Imperata cylindrica, kemudian Cyperus rotundus dan Panicum repens. Kemudian yang tiga, perkembangan secara vegetatif yaitu menggunakan akar yang menjalar. Adapun ciri-cirinya itu tidak ada daun penutup kecil pada mata tunas, ujungnya selalu dalam tanah dan tidak pernah berbentuk tajuk ke atas, dapat menghasilkan tunas di titik sepanjang akar tumbuhan. Kemudian umumnya terdapat di daerah subtropis untuk yang akar menjalar ini ya. Contohnya ini adalah Sonchus arvensis. Kemudian umbi merupakan organ gulma yang dapat tumbuh secara vegetatif dan merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya di sini Schispus maritimus yang menghasilkan umbi dan akan tumbuh menjadi batang baru bila putus dari induknya. Kemudian bagaimana cara penyebaran gulma ya dari suatu daerah ke daerah lain? Itu ada beberapa cara penyebaran gulmanya. Yang pertama melalui manusia, melalui angin, air, hewan, alat-alat, dan mesin pertanian, kemudian penyebaran antar kontinental. Bagaimana manusia bisa mempengaruhi penyebaran gulma? Ya, misalkan dari pakaian dan sepatu yang dipakai, ya. Kemudian biji gulma akan menempel, terbawa kemudian jatuh di daerah baru, dan akan tumbuh serta berkembang bila keadaan lingkungan yang memungkinkan. Biasanya biji-biji gulma ini dapat menempel yang memiliki alat perekat ya. Contohnya di sini Chrysopogon aciculatus dan Orena lobata. Itu adalah penyebaran oleh manusia. Kemudian penyebaran oleh angin. Nah, biji-biji gulma yang sangat ringan dan mempunyai alat-alat khusus seperti payung, sayap, parasut, dan bulu-bulu ini, penyebarannya dapat dilakukan oleh angin. Contohnya adalah alang-alang ya, Imperata cylindrica yang terdapat bulu-bulu dalam bagian bagian gulma tersebut ya. Kemudian penyebaran oleh air. Air dapat menyebarkan gulma menurut aliran pergerakan. Biasanya ini adalah melalui air irigasi ya di daerah pertanian misalkan. Yang biasanya juga tumbuh di situ adalah gulma
air ya. Contohnya ini adalah Azolla pinnata dan Spirodela polyrhiza. Nah, bagaimana penyebaran oleh hewan? Ya, penyebaran dapat dilakukan oleh burung maupun binatang lain yang memakan biji gulma. Jadi hewan atau binatang, contohnya di sini adalah burung yang biasa memakan biji-biji gulma. Ya, berdasarkan hal ini, maka penyebaran dapat dibedakan menjadi dua. Ada yang dinamakan epizoori dan endozoori. Apa itu bedanya? Kalau epizoori itu apabila penyebar luasan biji gulmanya hanya melalui penempelan pada bagian luar tubuh binatang, hanya menempel di binatangnya, ya, menempel di bagian tubuh binatangnya tersebut. Kemudian kalau endozoori, apabila penyebarannya telah melalui pencernaan makanan binatang tersebut. Jadi si biji gulmanya dimakan, tertelan, kemudian melalui pencernaan dan dikeluarkan melalui kotoran binatangnya tersebut. Ya, contohnya adalah Beden spilosa dan Lantana calmara. Cara penyebaran gulma yang selanjutnya adalah melalui alat ya atau bahan pertanian. Hal ini terjadi bila alat-alat tersebut tidak bersih setelah dipergunakan dan selanjutnya dipakai kembali untuk lahan yang lain. Ya, biasanya ini juga menempel pada alat-alat dan mesin pertanian ketika misalkan untuk mesin traktor ketika dia membajak di suatu tempat kemudian tidak dibersihkan dan digunakan selanjutnya di tempat yang lain sehingga penyebaran gulma akan lebih cepat menyebar ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah penyebaran antar kontinental. Penyebab utamanya adalah manusia karena kerasa ingin tahuan manusia ya biasanya dicontohkan ini adalah manusia ingin melihat suatu keindahan, kemudian ingin mempercantik sesuatu, maka berusaha untuk mendatangkan sesuatu tersebut dari luar. Ini biasanya nih kita pergi ke luar daerah atau luar kota, melihat sesuatu yang menarik ya, tanaman atau bunga, ternyata itu adalah gulma. Nah, kemudian kita tanam, kita bawa ke tempat asal kita. Nah, terjadilah penyebaran gulma tersebut. Kalau di sini contohnya adalah zaman dahulu itu Eichhornia crassipes atau eceng gondok ya, didatangkan dari Brazil ya, untuk mempercantik kolam di kebun raya Bogor. Tetapi pertumbuhannya yang cepat sehingga memadati kolam. Nah, awalnya nggak tahu tuh seseorang itu bahwa eceng gondok itu adalah gulma karena cantik, kemudian ingin mempercantik kolam di kebun raya Bogor, ya ternyata tumbuhnya sangat cepat. Nah, kemudian manusia berusaha menguranginya dengan membuang sebagian dari gulma tersebut ke perairan, sehingga menyebar hampir di seluruh perairan, terutama di Jawa Barat. Ya, niatnya ingin membersihkan, tetapi dibuang lagi ke beberapa sungai, sehingga menyebar ke seluruh wilayah di Jawa Barat, dan akhirnya sekarang menyebar pula di seluruh Indonesia ya. Kemudian ada gulma lain yang didatangkan dari luar negeri, itu contohnya Mimosa invisa dan Ageratum conizoides. Nah, ini adalah contohnya ya, untuk Ageratum conizoides dan Mimosa invisa. Selanjutnya adalah dormansi biji gulma. Ya, dormansi seperti yang kalian sudah ketahui sebelumnya di mata kuliah biologi ada ya. Kemudian dasar-dasar agronomi juga ada ya mengenai dormansi ini, yaitu suatu keadaan berhenti tumbuh yang dialami oleh organisme hidup atau bagiannya sebagai tanggapan atas suatu keadaan yang tidak mendukung pertumbuhan normal. Jadi suatu keadaan biji yang istilahnya biji ini berhenti sejenak ya, istirahat sejenak ya. Suatu reaksi atas keinginan fisik atau lingkungan tertentu. Nah, atau dormansi adalah suatu peristiwa fisiologi di mana setiap biji tidak mau berkecambah
yang disebabkan oleh kondisi lingkungan maupun sifat biji itu sendiri, ya, keadaan diamnya suatu biji gulma. Kemudian pentingnya dormansi. Dormansi ini merupakan kekayaan yang dimiliki oleh hampir semua biji gulma yang memungkinkan dirinya dapat bertahan dari keadaan lingkungan yang buruk untuk pertumbuhannya. Sebagai hasilnya, perkecambahan dapat terjadi beberapa waktu kemudian atau terjadi perkecambahan di tempat lain. Ya.